berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga para pengurus masjid diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Topik kita yang akan kita bahas adalah bagaimana setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita merasakan keindahan yang luar biasa, suasana sangat kondusif, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup, ya, sehingga semangat selalu bergelora untuk beribadah. Baca Quran kita lakukan tiap hari, salat tarawih tidak pernah putus. Namun keindahan itu telah berlalu. Kita masuk pada bulan Syawal, yang dimana setan-setan sudah dilepas kembali. Tentu di Solo juga setan-setannya juga sudah dilepas. Oleh karenanya kondisi sudah berubah. Godaan kembali semakin besar, semakin surut. Wajar jika seorang di bulan Ramadan mungkin wajar. Dan itulah demikian kondisi Nabi SAW dan para sahabat. Mereka membedakan antara bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah musim kebaikan, pahala dilipat gandakan secara umum, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Oleh karenanya ibadah di luar bulan Ramadan. Sebagai contoh, di bulan Ramadan orang yang berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji. Al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajjatalah, seperti atas umrah di bulan Ramadan tidak sama dengan di luar bulan Ramadan. Demikian juga orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pelipat gandaan yang sangat banyak tatkala seorang beribadah di bulan Ramadan. Karenanya Nabi SAW sendiri di bulan Ramadan memaksimalkan ibadah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan Nabi di puncak-puncak kedermawanan adalah di bulan Ramadan. Hina Jibril, tatkala beliau bertemu dengan Jibril, fayudarisuhul Quran, maka Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Setelah Ramadan berlalu, tentu kemudian setelah bulan Ramadan surut mungkin setengah jam, mungkin seperempat jam, itu wajar. Yang tidak wajar kalau kemudian kita tinggalkan sholat malam sama sekali. Wajar kalau di bulan Ramadan kita baca setiap hari 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Kemudian setelah Ramadan kita baca mungkin setengah juz setiap hari atau seperempat juz setiap hari, itu wajar. Yang tidak wajar jika kemudian kita meninggalkan Al-Quran sama sekali. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan, bi'sa qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh celaka suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah Allah yang kita sembah di sisa-sisa bulan yang lainnya. Oleh karenanya agar kita tetap bisa continue dalam ibadah meskipun tidak seperti semangat di bulan Ramadan, continue, Allah mengizinkan kita bertemu di bulan Ramadan berikutnya, maka ini akan kita bahas pada malam hari ini, apa yang hendaknya kita perhatikan setelah bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa sebagaimana kita ketahui, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Inilah yang kita berusaha cari selama sebulan penuh. Kita berjuang, beribadah, menyisihkan waktu, mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya ya, untuk kita bisa bersedekah dan yang lainnya, bahkan untuk umrah di antara kita, agar kita bisa meraih ketakwaan. Maka apa sih nilai-nilai ketakwaan yang bisa kita ambil selama kita di bulan Ramadan untuk kita bawa nilai-nilai tersebut selama 11 bulan berikutnya sampai bertemu bulan Ramadan berikutnya? Maka di sini saya akan sebutkan beberapa nilai-nilai yang pernah kita rasakan selama di bulan Ramadan. Yang pertama, para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan untuk belajar menyembunyikan amal saleh. Ya. Karenanya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Bahwasanya seluruh amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li. Sungguhnya puasa adalah untukku, khusus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sungguhnya dia telah meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa? Seakan-akan puasa spesial. Apa yang membedakan puasa daripada amalan yang lainnya? Para ulama membahas, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, kenapa puasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan puasa untuk. Ada beberapa pendapat, namun di antara pendapat tersebut adalah puasa adalah ibadah yang mudah melatih seorang untuk ikhlas. Terutama puasa-puasa di luar bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan semua orang tahu kita sedang puasa. Tetapi kalau puasa di luar bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah, maka seorang tidak akan diketahui dia sedang puasa kecuali kalau dia ngomong. Kalau dia bilang saya sedang puasa. Berbeda dengan amalan yang lain. Amalan yang lain seorang sholat dilihat, amalnya terlihat. Kemudian kalau seorang umroh, apalagi terlihat pakai kain ihram, apalagi share di Facebook, tetap jelas ketahuan. Ya. Kebanyakan amalan terlihat. Orang pergi ke masjid, salat jamaah terlihat. Tetapi puasa tidak terlihat. Kecuali orang yang berpuasa menyampaikan. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya puasa tidak dikenai riya, tetapi dikenai sum'ah. Riya adalah seorang beribadah untuk dilihat, adapun sum'ah adalah seorang ibadah untuk disebut-sebut. Dari sisi riya, orang yang puasa tidak ketahuan kecuali dia bilang saya sedang apa? Puasa. Nah, ini melatih diri kita agar kita latihan untuk menyembunyikan amal. Inilah yang menjadikan, kata para ulama, puasa spesial di sisi Allah karena dia jauh daripada riya. Dia lebih dekat kepada keikhlasan. Kita sekarang hidup di zaman medsos yang orang hobinya men-share kegiatan mereka tanpa memilah-milah kegiatan duniawi atau kegiatan ukhrawi, kegiatan agamis. Sehingga hampir setiap ibadah yang dilakukan di-share. Dia umrah, dia share, dia haji, dia foto dirinya, dia sebarkan, dia menyantuni anak yatim, dia sebarkan, dia berbakti kepada orang tua, dia ceritakan, dia belikan hadiah buat istri, dia ceritakan, waktu ngomel sama istri tidak dia ceritakan. Terus mana ibadah yang kita sembunyikan hanya untuk Allah? Yang kata Nabi SAW, ya, man istata'a minkum an yakuna lahu khabirun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan tersembunyi, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amalan yang tersembunyi yang tidak kita share itu lebih dekat pada diterimanya amalan tersebut, menjadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW memuji di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking begitu dia sembunyikan amalnya agar tidak diketahui. Nah, puasa mengajarkan kita agar kita menyembunyikan amal. Puasa mengajarkan kita agar kita berusaha bahagia tatkala amalan kita tidak diketahui oleh orang lain, tapi diri kita. Sekarang orang hobi share amalannya. Terkadang dia share amalan, bahkan terkadang dai dia share amalannya, kemudian muridnya memujinya, dia share pujian muridnya. Subhanallah. Ini apa maksudnya? Mungkin dia lagi ceramah, kemudian dipuji oleh pejabat, dia share pujian pejabat tersebut. Apa yang antum cari di luar ini? Terkadang dia pamerkan akan banyaknya orang yang hadir di majelis ini. Saya berbicara tentang para dai, bagaimana lagi dengan selain dai? Maka hobi share amalan ini hobi yang kurang baik. Kita tidak menuduh orang yang men-share amalan orang yang riya, hasya wa jalla. Tidak boleh kita tuduh mereka riya. Kita berbicara tentang diri kita, jangan sampai kita buka pintu riya. Karena kalau sudah riya, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak peduli sebanyak apapun Anda beramal. Yang penting Anda riya, selesai. Amal Anda hangus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha melatih diri agar amalnya menjadi spesial di sisi Allah, latih diri untuk sembunyikan. Dada gatal, tergelitik, ingin bercerita, tahan lisan. Sungguhnya itu setan ingin kita cerita amal kita. Ya. Jangan kita coba-coba men-share amal kita dengan cara apapun. Terkadang seorang riya membungkusnya seakan-akan syukur kepada Allah. Contoh, alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk iktikaf. Alhamdulillah, meskipun siang hari sangat panas di Solo, tapi Allah kuatkan langkah kaki saya menuju masjid untuk sholat berjamaah. La haula wala quwwata illa billah. Ini seakan-akan bersyukur kepada Allah, tapi di balik syukur tersebut ada pamer. Allah mengharap kita lihat atau tidak. Saya ingatkan kembali, ini untuk kita, bukan untuk menuduh orang lain. Baik, ini antara satu faedah yang bisa kita ambil dan membantu kita untuk bertakwa menjalani amalan kita sampai Ramadan berikutnya. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk peka terhadap orang-orang yang susah. Kita lapar, kita tahu bagaimana rasanya orang yang lapar. Ya, kita tahu dahaga, bagaimana rasanya orang yang dahaga. Maka Islam mengajarkan kita untuk peka kepada orang-orang yang susah. Di antara doa Nabi SAW, meminta kepada Allah, wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada orang-orang miskin. Jadikanlah aku perhatian sama orang miskin. Terenyuh, kasihan melihat orang-orang miskin. Sehingga kita peka, karena kita tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dahaga. Kata Nabi SAW, ma amana bi man bata syab'an wa ja'uhu jaqi ila jambi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman kepada seseorang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya ada yang tidur dalam kondisi lapar sementara dia tahu. Ini menunjukkan syariat menyuruh kita untuk peka. Kalau Anda tidak perhatian sama orang-orang susah, Anda tidak peka, iman Anda kurang. Maka lihatlah Nabi SAW bagaimana perhatian terhadap orang-orang susah. Terlebih lagi di bulan Ramadan, itulah puncak-puncak kedermawanan Nabi SAW. Maka kita sisihkan sebagian harta kita untuk perhatian terhadap fakir miskin, perhatian terhadap anak yatim, perhatian terhadap para janda, ya, janda tua atau janda muda, ya, perhatikan. Kata Nabi SAW, as-sa'i fil arba'ah wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha membantu janda dan anak yatim, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau berjihad tanpa pedang? Bisa. Perhatianlah kepada janda dan anak yatim. Tapi jandanya jangan milih-milih, ya. Jadi kita diajak untuk
Seorang muslim perhatian sama kaum muslimin yang lain. Kalau ada sekelompok kaum muslimin terkena bencana, segera kumpulkan dana, antar ke sana, lihat bagaimana susahnya mereka, bagaimana penderitaan mereka, sehingga kita bersyukur kepada Allah dan kita tahu bagaimana susahnya mereka. Demikian juga puasa mengajarkan kita peka terhadap para jomblo. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, dari sini dengan puasa kita tahu betapa susahnya orang menahan hasrat. Kita saja yang disuruh menahan syahwat dari subuh sampai maghrib, terkadang kita susah. Kita mendatangi istri kita bilang haram, mas enggak tahu. Terkadang kita berasal mendiamkan. Kapan maghrib? Enggak maghrib. Itu orang yang baru menahan syahwat dari pagi sampai maghrib. Bagaimana lagi bertahun-tahun terjebak dalam penderitaan jomblo? Ayo kenal. Kasihan. Maka antum kasihan lihat orang jomblo. Doakan dia. Saya ingin tahu. Coba yang jomblo angkat tangan. Coba sendirian. Coba yang jomblo angkat tangan. Kasihan. Sampai para ulama berfatwa, kalau ada uang zakat berikan kepada para jomblo agar mereka segera menikah terlepas dari penjara penderitaan. Jomblo zaman sekarang tidak seperti jomblo zaman dulu. Zaman sekarang lebih menderita. Syahwat di mana-mana, maksiat di hati tiap hari dilihat. Kalau tidak ada penyaluran syahwat, kasihan. Sungguh menderita mereka. Oleh karenanya, orang yang berpuasa dia tahu bagaimana penderitaan jomblo. Maka saya ingatkan kepada para jomblo berusaha untuk segera menikah. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau mereka fakir, niscaya dengan pernikahan Allah akan beri kecukupan kepada mereka. Jangan khawatir. Kata Nabi SAW, salathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum, 3 orang yang wajib bagi Allah untuk membantu mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah untuk menjaga harga dirinya atau agar tidak terjerumus dalam hal yang haram. Baik. Di antara nilai-nilai yang diajarkan oleh puasa bulan Ramadan, kita merasa lezatnya baca Al-Quran. Bayangkan kita sampai punya target ingin khatam Quran paling tidak sekali dalam sebulan. Setahun kita tak pernah khatam Quran, kita ingin bulan Ramadan kita khatam, dan betapa banyak orang khatam. Dan bahkan ada yang khatam 2 kali, khatam 3 kali. Kita merasakan kelezatan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kelezatan tersebut jangan sampai hilang sama sekali. Saya tidak menyuruh antum seperti di bulan Ramadan 1 hari harus 1 juz, 2 juz. Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Al-Quran setelah Ramadan ditutup dibaca lagi Ramadan berikutnya. Ini menyedihkan. Ya, bagaimana antum mau bahagia sementara antum meninggalkan buku, kitab, sumber kebahagiaan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya hai Muhammad, kami tidak turunkan Al-Qur'an agar kau sengsara. Ai litas'ad, kami turunkan Al-Qur'an agar kau bahagia. Oleh karena Al-Qur'an adalah kitab sumber kebahagiaan. Sejauh mana Anda dekat dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, sibuk membaca tafsirnya, berusaha mengenal rahasia-rahasia ayat Allah, sejauh itu Anda akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebahagiaan tempatnya di hati. Dan kita tahu yang bolak-balikan hati manusia, yang mengatur hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berusaha menelaah risalah yang Allah kirim buat Anda melalui Rasulnya, bagaimana Allah tidak beri kebahagiaan bagi Anda? Sekarang musibah, waktu kita habis untuk baca medsos, berita artis kita ikuti, berita orang gila pun kita ikuti, berita apapun. Apalagi kalau sudah punya grup WhatsApp sampai 20 grup. Bayangkan, grup ini, grup alumni ini, grup alumni ini, grup ini, grup ini, grup poligami tapi gak berani-berani, grup. Kemudian tuntang-tunting cerita tentang kesehatan,
tentang ini, tentang anu. Waktu habis tidak kita sadari, terbuang-buang, kita tidak menjadi pintar, wawasan tidak sempurna. Kita sekarang di zaman penuh dengan wawasan tapi tidak teratur ilmu tersebut. Ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, tapi tidak ada faedah. Tidak menjadi seorang yang cerdas. Oleh karenanya, sayang waktu kita habis sementara Al-Quran tidak kita baca. Sudah tidak kita baca, kapan lagi kita membaca tafsirnya? Kapan lagi kita mau mendalami kandungan isi Al-Quran? Oleh karenanya, hadirin dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setelah bulan Ramadan kita meninggalkan Al-Quran. Kalau orang bertanya bagaimana cara istiqomah setelah bulan Ramadan, cara paling utama adalah baca Al-Quran. Cara paling utama adalah baca Al-Quran. Di antara tafsiran para ulama tentang sunnahnya membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, Allah akan berikan cahaya sampai pada Jumat berikutnya, yaitu maksudnya Allah akan beri petunjuk kepada dia jalan kebenaran. Allah jauhkan dia dari jalan keburukan sehingga membantu dia untuk apa? Istiqamah. Istiqamah. Ya. Maka biasakan baca Al-Quran. Kita di jalan baca Al-Quran, di pesawat baca Al-Quran, lagi nunggu bis kita baca Al-Quran. Ya akhi, inilah kita sumber kebahagiaan kita. Maka jangan buang-buang waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Saya tidak mengatakan bahwasanya informasi di internet tidak bermanfaat. Informasi dalam internet bercampur baur antara informasi yang benar, informasi yang hoax, informasi yang bermanfaat, informasi tidak bermanfaat. Kalaupun bermanfaat, apakah manfaat tersebut membuat kita meninggalkan Al-Quran? Tentu Al-Quran jauh lebih bermanfaat daripada hal-hal tersebut. Maka kita harus bagi waktu. Sisihkan waktu kita. Setiap hari, enggak boleh satu hari lewat kita tidak baca Al-Quran. Anda mau bahagia, ya, tidak baca Al-Quran mustahil. Seorang mencari kebahagiaan dengan dia video-video lucu. Dia tertawa, tetapi tertawa itu bukan kebahagiaan, kebahagiaan bukannya di hati. Seorang mencari kebahagiaan dengan melihat film-film. Ada kesenangan, kelezatan, itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu suatu tersembunyi dalam hati. Orang bahagia dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sesat, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Meskipun kelihatannya dia tertawa, meskipun kelihatannya dia happy, sungguhnya dalam dadanya dia menderita. Baik, pelajaran berikutnya. Kita di bulan Ramadan, kita merasakan lezatnya salat malam. Tidak ingin satu malam pun lewat kita tidak salat malam, sehingga kita berjuang untuk bisa salat malam. Maka jaga salat malam ini. Sekarang waktunya berubah. Kalau dahulu di bulan Ramadan kita salat, setelah salat Isya kita salat tarawih, dan demikian dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Maka setelah bulan Ramadan waktunya kita pindah di sepertiga malam yang terakhir. Latih diri kita untuk sholat malam. Jangan sampai Ramadan berakhir kemudian sholat malam kita juga berakhir. Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada aku, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, janganlah kau seperti si fulan. Kana yaqumul lail, dia summa taraka qiyamal lail. Kemudian setelah itu dia meninggalkan salat malam. Nabi menegur, Nabi mencela orang yang tadinya salat malam kemudian dia meninggalkan salat malam. Dan kita tahu bahwasanya amalan yang terbaik adalah amalan yang kontinu. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Maka jangan lupa salat malam ini tempat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah kalau kita bangun malam. Untuk bangun malam sekarang misalnya subuh jam 4:30. Antum bangunlah 4:30 atau antum bangun jam 4.
Saya tidak minta antum 1 jam, saya minta antum 1/4 jam saja. Antum bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mengadakan kedua tangan minta kepada Allah. Anda curhat kepada Allah. Nama setiap kita punya permasalahan, setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya kegelisahan, curhat kepada Allah, angkat tangan, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin menyampaikan suatu, tidak usah malu-malu, tidak usah sibuk menyusun kata-kata yang indah. Berbeda kalau kita ingin bertemu dengan bupati atau gubernur atau presiden, kita persiapan harus ini, harus ini. Anda kepada Allah sampaikan, lepaskan, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari Anda charger iman Anda dengan salat malam. Disitulah kelezatan. Anda melawan rasa kantuk, Anda bangun, Allah akan berikan kenikmatan. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluth al-akhir ila sama'id dunya. Sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah mencari hamba-hambanya. Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang yang berdoa dari hamba-hambaku, aku akan kabulkan permohonannya, aku akan kabulkan doanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah. Adakah hamba-hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada hambaku yang mohon ampun, akan aku kabulkan permohonannya. Siapa lagi yang maha baik seperti Allah Subhanahu wa taala? Dia Al-Ghani, yang maha kaya, tetapi mencari hamba-hambanya yang maha miskin, yang maha fakir. Allah yang mencari untuk memberi kepada mereka, lantas mereka tidak mau bangun malam. Kalau Anda bangun malam, Anda menjadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Kenapa? Karena Anda spesial. Anda sedang cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita cari muka kepada manusia, cari muka kepada ustaz, cari muka kepada audiens, cari muka kepada atasan. Kapan saatnya Anda cari muka kepada Allah? Itulah puncak keikhlasan. Orang semua sedang tidur pulas, Anda bangun, Anda bermunajat kepada Allah. Tapi jangan paginya tulis status alhamdulillah, tadi malam salat malam. Enggak usah. Ya, jadi para hadirin, ini jangan sampai kita tinggalkan. Kelezatan salat malam yang kita dapatkan di bulan Ramadan, kita harus jaga. Anda ingin istiqomah, Ustaz, saya bangun susah bangun salat malam. Kenapa susah? Saya enggak bisa bangun, Ustaz. Bisa. Anda bertekad berdoa kepada Allah. Jam tidur jam 10, rubah jadi jam 9. Kan gampang, tinggal rubah jam tidur. Bangunnya jam setengah 5. Kalau tidur jam 10, bangun setengah 5. Tidur jam 9, bangun jam berapa? Jam 7. Tidur jam 9, bangunnya setengah 4. Kan tinggal mundur begitu kan? Teorinya begitu. Prakteknya susah. Ustaz jam 9 belum ngantuk, paksa ente tidur. Ini tinggal masalah jadwal ya, kebiasaan. Kebiasaan. Orang yang terbiasa sholat malam, nanti kalau dia tidak sholat, dia merasa gelisah. Ada yang kurang, ada kelezatan yang dia lewatkan hari ini. Demikian perkataan para salaf. Kalau seorang sudah terbiasa seperti itu, kalau dia tidak sholat malam, dia pasti merasa kehilangan sesuatu. Oleh karenanya kita nggak usah baca cara istiqomah, baca bagaimana cara istiqomah, ya udah ente kerjain itu. Kerjain salat malam aja, insya Allah ente istiqomah. Kita tidak usah banyak teori. Kemudian di antara nilai-nilai di bulan Ramadan, ya. Dan ini juga kita untuk terbiasa berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan diajarkan yang namanya i'tikaf. Ustaz kalau habis kasih tahu ya. Namanya i'tikaf. I'tikaf 10 hari terakhir. Kita melepaskan kesibukan dunia. Kita masuk di masjid. Kita laksanakan i'tikaf. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, haqiqatul i'tikaf qatul alaik anil khalaik wal ittisalu li khidmatil khaliq. Memutuskan segala urusan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Allah. 10 hari kita konsentrasi beribadah, salat malam, baca Quran. Pekerjaan kita tinggalkan,
Ada yang itikaf 10 hari, 5 hari, ada yang itikaf cuma malam-malam ganjil, ada yang itikaf cuma siang, ada yang itikaf malam hari. Yang penting dia latih diri untuk berkhulwat dengan Allah. Jadi ini sangat penting bagi kita. Melatih diri untuk berdua dengan Allah. Melatih diri untuk meraih kebahagiaan bersama Allah. Kita ini sebab bahagia banyak. Kita kumpul dengan anak-anak, kita bahagia. Kita kumpul dengan istri, kita bahagia. Kita kumpul dengan kawan-kawan, kita bahagia. Kita cari kebahagiaan satu, kita bersendirian, kita bahagia. Cari itu. Biasakan diri kita, melatih diri kita sendirian, baca Quran ke, salat malam ke, kita merasa bahagia. Kenapa ikhwan? Ini perlu kita latih. Di antaranya tatkala di bulan Ramadan dengan i'tikaf. Karena nanti waktu kita bersendirian lebih banyak daripada waktu kita bersama manusia. Kita hidup di dunia 60-70 tahun, itu pun kalau sampai. Ada yang 30 sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang 45 sudah dipanggil oleh Allah. Maksimal taruhlah kita hidup 80 tahun, itu pun kalau sampai. Setelah itu kita meninggal dunia, masuk di alam barzah sendirian. Tidak ada yang menemani kita. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salas. 3 perkara mengikuti mayat. Fayarji'al itsnan wa yabqa wahid. 2 pergi, tinggal 1. 3 perkara tersebut amalannya, keluarganya dan hartanya. Keluarganya dan hartanya akan pergi meninggalkan dia. Tinggal amal yang bersama dia. Antum kalau meninggal dunia, istri antum antar ke kuburan. Apakah istri antum akan dikubur bersama antum? Tidak. Padahal dia sudah janji kita akan sehidup semati. Begitu waktunya mati, dia tidak mati sama kita. Antum meninggal, setelah masa iddah istri antum selesai, dia kawin lagi. Allahul musta'an. Antum sendirian. Anak-anak antum yang antum cintai tidak bersama antum. Antum di alam barzakh sendirian, ya ikhwan. Bisa jadi 100 tahun menunggu hari kiamat, bisa jadi 1000 tahun menunggu hari kiamat, bisa jadi ribuan tahun. Berarti masa kita bersendirian lebih banyak daripada masa kita bersama dengan yang lainnya. Maka harus latih diri. Barang siapa selama di dunia bisa merasa bahagia dengan berkhulwat dengan Allah, maka dia mudah menghadapi di alam barzakh kehidupannya. Apalagi para wanita, ibu-ibu. Demikian. Emang kalau ibu-ibu meninggal, lantas kemudian ibu ikut dikubur, dia ibu sudah nikah. Suami menikah setelah kenal laki-laki. Jadi orang liberal mengatakan laki-laki juga harus masa iddah. Kembali ke iddahnya. Istrinya meninggal, dia langsung boleh nikah. Bahkan istrinya masih hidup, dia boleh menikah. Nah, nanti bersendirian dalam kuburan. Latih diri untuk berkhulwat, meraih kebahagiaan. Di antaranya dengan i'tikaf, di antaranya dengan salat malam, di antaranya berzikir sendirian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajul dzakarallaha khalian. Di antara 7 golongan yang dinamakan oleh yang bersendirian, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Dia merasakan kebahagiaan dengan berkhulwat sendirian. Baik, kita salat dulu, baru kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang nilai-nilai yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Di antara nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan adalah perhatian terhadap istri, perhatian terhadap istri. Hadis datang menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kondisi sibuk beribadah kepada Allah, meskipun sibuk berpuasa, beliau tetap mencembui istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa lakakum li'irabi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku. Jadi ada 2 tingkatan. Namanya itu mencium, yang kedua namanya al-mubasyarah, yaitu mencumbui. Lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar mencium. Ini jomblo enggak ngerti ya.
Ini 17 tahun ke atas. Yang dua-duanya ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang berpuasa. Oleh karenanya para ulama khilaf, apa hukum seorang mencium istrinya di bulan Ramadan tatkala sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Maka ada secara umum ada 3 pendapat, ada yang mengatakan sunnah ya. Dan ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi bukan cuma boleh, tapi apa? Sunnah, dianjurkan. Ya, karena Nabi melakukannya dan asalnya perbuatan Nabi adalah apa? Sunnah. Pendapat kedua mengatakan boleh, tapi bagi yang tua. Adapun yang muda enggak ya. Apalagi yang masih pengantin baru ya, masih baru bulan ya, maka ini sebaiknya jangan, karena khawatir dia tidak bisa menahan hasratnya. Adapun yang sudah lama, sudah bulan bawang lagi bukan bulan madu, maka tidak mengapa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh secara mutlak. Tidak ada bedanya laki-laki maupun perempuan, tidak ada bedanya antara tua maupun muda. Kenapa? Karena meskipun Nabi SAW tua, Aisyah muda, ya atau tidak? Aisyah muda. Oleh karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahwi ilayya liyuqabbilani." Nabi sallallahu alaihi wasallam turun menujuku untuk menciumku. Fakultu ana shaimah. Aku berkata, "Ya Rasulullah, aku puasa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana shaim." Saya juga puasa. Masalahnya apa? Enggak ada masalah. Oleh karenanya mencium istri di bulan Ramadan hukumnya apa? Sunnah. Atau boleh secara mutlak sama seorang selama seorang bisa menjaga hasratnya. Dari sini kita lihat bahwasanya Nabi SAW sedang sibuk beribadah, dia tidak melalaikan keharmonisan dan kemesraannya bersama istrinya. Dia tetap cium istrinya padahal sedang berpuasa. Ya. Dia tidak mengatakan jauh-jauh, Abi puasa kamu, jangan kurangi pahala Abi. Sudah sana. Tidak, Nabi tidak demikian. Ya. Demikian juga datang riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf, kata Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Rasulullah sallallahu sedang i'tikaf di bulan Ramadan. Fazurtuhu, aku pun menjenguk Nabi lailan di hari. Jadi Safiyah datang kepada Nabi di malam hari. Fatahaddatsu ma'ahu, aku pun ngobrol sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang sibuk-sibuknya ibadah. Istrinya datang, Nabi tidak suruh pulang. Nabi tidak mengatakan ini lagi i'tikaf, pulang-pulang sana, enggak. Nabi lepaskan kegiatannya, Nabi ngobrol sama istrinya, sedang i'tikaf, bayangkan. Mungkin ada keperluan. Ya, tapi Nabi tidak melalaikan hak istrinya, dia ngobrol sama istrinya. Ya. Kemudian lebih daripada itu, tatkala Safiyah ingin pulang, Nabi bilang jangan dulu. Maka Nabi pun mengantar Safiyah. Sampai Nabi keluar dari masjid untuk mengantarkan Safiyah ke rumah Safiyah. Padahal hukum asal seorang iktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali pada perkara yang darurat. Seperti mungkin makan, kalau masjid tidak menyediakan makanan, dia boleh pulang untuk makan atau buang hajat kemudian balik. Namun ini untuk menemani istri. Nabi keluar meninggalkan masjid menemani Safiyah. Tatkala sampai min babi Ummi Salamah, dekat rumah pintu Ummi Salamah, ini ada 2 orang lewat, kemudian berjalan dengan cepat. Kata Nabi, ala rislikum innaha Safiyah. Pelan-pelan, ini istriku Safiyah. Kata mereka, subhanallah ya Rasulullah. Seakan-akan mereka mengatakan kami tidak curiga apa-apa ya Rasulullah, Maha Suci Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Wa inni akhafu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Dan aku khawatir setan melemparkan sesuatu dalam hati kalian berdua, yaitu suudzon kepadaku. Maka Nabi menepis suudzon tersebut. Nabi berkata, ini Safiyah, istriku, bukan perempuan macam-macam ya. Maka Nabi pun
Intinya Nabi ngobrol sama Sofia, Nabi antar pulang Sofia. Kemudian juga kita dapat Nabi SAW tatkala sedang iktikaf, maka Nabi tetap tidak melalaikan istrinya. Disebutkan Nabi SAW sedang iktikaf, malam dia bangunkan istrinya. Makanya disebut dalam hadis, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashr, kalau sudah masuk 10 malam hari yang terakhir, ya, maka Nabi kencangkan sarungnya. Artinya Nabi semangat beribadah, tidak menggauli istri-istrinya karena dia sedang iktikaf. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya. Nabi wa aiqadha ahlahu, dan Nabi bangunkan istrinya. Nabi sayang sama istri, dibangunkan untuk salat malam. Kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW tatkala sedang iktikaf, kemudian Nabi ingin menyisir rambutnya, dinding rumah Nabi sekaligus dinding masjid. Ada antara dinding rumah Nabi dengan dinding masjid. Kalau Nabi ingin menyisir rambutnya, mencuci rambutnya, Nabi masukkan kepalanya di rumahnya. Ini dinding. Nah, kepalanya disisir oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Mana istri-istri zaman now yang menyisir rambut suaminya? Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha menyisiri rambut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dalil bahwasanya meskipun Nabi sibuk beribadah, dia tidak lalai terhadap istrinya. Di bulan etika tetap perhatian sama istrinya. Apalagi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u ala hijri wa yaqra'ul Qur'an wa ana haid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku, lalu Nabi baca Al-Qur'an sementara aku dalam kondisi haid. Nabi meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah sambil baca Quran. Kita demikian. Kalau ingin murojaah, bersandar di samping istri, taruh kepala di pangkuan istri, kemudian kita baca Al-Quran, murojaah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau hafalan sudah banyak, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau enggak punya hafalan ya seadanya. Ya. Abi kok bacanya 3 kul terus? Ini surat paling Abi cintai. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak mengatakan saya lagi baca Quran jangan ganggu, saya lagi konsentrasi jangan ganggu. Tidak. Nabi sambil baca Quran, Nabi tetap mesra dengan istrinya. Dan ini bagian dari Nabi di bulan Ramadan. Oleh karena saya ingatkan kepada para bapak-bapak sekalian, antum ya jangan lupakan adab ini, adab Islami, sunnah Nabi, mesra sama istri. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku suami terbaik. Sisi Allah, ya, tinggi. Di kiamat kelak di antara pintu yang wahai para suami yaitu menjadi yang terbaik bagi istri, menjadi yang terbaik bagi istri. Istri untuk menuju surga yang tinggi. Caranya bagaimana? Sama dia, sama dia. Istri untuk Anda ajak ngobrol. Istri yang utama untuk Anda berikan hadiah. Istri yang paling utama untuk Anda maafkan. Istri yang paling utama untuk Anda beri uzur daripada lainnya. Sebagian kita kalau ngobrol sama berjam-jam, istrinya baru istrinya mengatakan, "Mas, saya mau cerita." Cepat. Pulang dari kerja langsung tidur. Istrinya enggak sempat curhat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol istrinya sebelum tidur. Ya ikhwan, kalau kita baca hadis Nabi, waktunya tidak cukup, tapi kalau kita baca hadis-hadis bagaimana mesranya Nabi kepada istrinya, kita sangat tahu bahwa ini Nabi adalah contoh sempurna terhadap bagaimana suami terhadap istrinya. Kalau maksiat mereka kepada antum yang di atas sunnah, kenapa tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mesra sama istri antum, cium keningnya kalau dia keningin, ya. Kalau dia ngomel-ngomel belikan emas. Ya intinya hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari
bulan Ramadan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah sampai maut menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Pertanyaan pertama, nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Ustaz, yang jadi pertanyaan saya adalah, adakah batas usia pemuda itu yang mendapat syafaatnya? Kalau ada, sampai berapa usia itu? Bagaimana dengan pemuda yang sempat minum khamar, berzina, apa masih bisa mendapat syafaatnya? Benar, di antara 7 golongan bukan pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid, tetapi syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi yang pertama kata Nabi, imamun yang dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali Allah. Yang pertama imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Kemudian yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Ini kelihatannya dia campur-campur. Tetapi yang nomor 2 adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini adalah sifat spesial. Di masa mudanya dia tidak berhura-hura. Ini kebiasaan anak muda. Anak muda biasanya menghabiskan masa waktunya untuk bersenang-senang, untuk bermain-main. Kalau ditanya, ya kita kan masih muda, nanti ada saatnya kita bertobat ya. Makanya mereka bersenang-senang. Oleh karenanya, di antara waktu yang spesial ditanya oleh Allah dalam hadis, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', tidak bergeser 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang perkara an syababihi fi ma'afnah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Masa muda ini kebanyakan dihabiskan oleh orang anak muda untuk bersenang-senang, bermain-main. Apalagi dia tidak punya pertanggungjawaban. Dia masih belum punya istri, dia masih belum punya anak. Kesenangannya main-main, mumpung masih muda. Satu tempat lain, motor ini. Tetapi ini pemuda ini beda. Dia di masa muda dia sudah taat kepada Allah. Di masa muda mainnya di masjid, senangnya ikut pengajian, senangnya baca Quran, senangnya puasa sunnah, hobinya menundukkan pandangan. Ini pemuda spesial. Maka disebutkan pemuda yang tumbuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau saya di masa muda saya minum khamr, saya berzina, saya maksiat? Ya sudah, lewat berarti, sudah lewat. Anda tidak bisa masuk dari 7 golongan dari sisi ini. Maka carilah sisi yang lain. Masih ada golongan yang lain. Ada golongan imam yang adil, ada golongan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ada golongan lelaki yang hatinya tertambat rindu untuk ke masjid, ada golongan yang rajul da'atum mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik, jelita dan kaya raya, dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Yang ketujuh, seorang yang bersendirian ingat kepada, maka dia pun menangis. Antum sudah lewat, ya, masa muda sudah berlalu, berisi kemaksiatan, antum tidak bisa. Golongan yang kedua ini dari golongan yang lain. Pertanyaan berikutnya, masa muda sampai umur berapa? Allah alam bisawab. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi secara urf namanya muda, 40 masih muda lah ya. Kalau udah 45, wallahu alam. Kalau sudah putih jenggotnya, wallahu alam. Rambut sudah beruban, ya mestinya bukan muda lagi. Tapi kalau masih 20 sampai 30, sepakat itu masih muda. Sampai 40, insya Allah masih muda. Setelah 40, wallahu alam ya. Jadi, insya Allah tetap saja kita berusaha bertakwa, jalan menuju surga banyak. Ustaz, bolehkah kita menunjukkan atau membicarakan amalan kita kepada anak dan istri? Insya Allah saya rasa tidak mengapa, karena tidak semua amalan kita ceritakan kepada istri ya. Ada amalan-amalan yang kita sembunyikan, kalau memang bisa kita sembunyikan. Kalau memang ada maslahatnya kita cerita pada anak dan istri, insya Allah tidak mengapa. Karena kita mencerita anak dan istri, insya Allah bukan karena riya. Beda kalau kita cerita sama kawan-kawan, pintu riya sangat besar.
Kalau kita sama anak, biasanya kita untuk motivasi. Karena asalnya anak kita juga melihat keibadah kita. Kenapa kita dianjurkan sholat di rumah? Agar anak-anak melihat. Kenapa kita baca Quran di rumah? Agar anak-anak lihat, bisa mencontoh. Jadi kalau cerita sama anak-anak, insya Allah nggak ada masalah ya. Jangan kemudian saya ingin menyembunyikan amalan saya kepada anak saya, kepada istrinya. Nah, kapan anak bisa mencontoh kita? Terus amalan apa yang kau sembunyikan pada istrimu? Saya poligami. Istri saya tidak tahu. Enggak. Kami ente cerita, kasih tahu sama istri, jangan diam-diam ya. Taib. Ustaz, sebaik-baik salat wanita adalah di rumah. Jika wanita umrah dan haji sehingga salat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, lebih baik mana Ustaz? Lebih baik mana? Apakah salat di masjid atau mungkin maksudnya di hotel ya? Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian, yaitu anak perempuan kalian, istri-istri kalian, untuk pergi ke masjid. Tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hukum asal wanita adalah tidak keluar rumah. Semakin mereka jauh dari pandangan lelaki, semakin baik. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun, sungguhnya wanita itu aurat. Fa idza kharajat, jika dia keluar dari rumahnya, istisyrafat syaitan menggintaminya. Istisyraf itu begini, kalau dalam istilah manusia, syaitan juga melakukannya. Istisyraf itu mengintai, artinya dia ingin menjadikan wanita sebagai jerat untuk menggoda para lelaki. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tuqbilu ala surati syaitan. Sungguhnya wanita dalam bentuk syaitan, balik belakang juga bentuk syaitan. Bukan maksudnya tidak, tetapi dihiasi oleh syaitan sehingga bisa menggoda lelaki, dilihat dari depan maupun dari belakang. Ya, lekatnya jadi adalah yang sering di rumah. Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Ini hakikat yang harus diketahui oleh para wanita dan ibu-ibu. Semakin mereka sering di rumah, itu terbaik bagi mereka. Kalau mereka di rumah ya, karena Allah, keberadaan mereka di rumah itu adalah ibadah. Karena Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Seorang wanita di rumah karena menjalankan perintah Allah, maka dia dapat pahala. Dia boleh keluar di rumah, ngurus suami, ngurus rumah, masak, apalah, banyak kegiatan. Maka yang terbaik adalah di rumah. Tetapi masjid ini membolehkan dia pergi untuk ke masjid wanita, dengan syarat dia tidak boleh berhias, kata para ulama. Dia keluar ke masjid dengan adab, jangan berhias. Sampai sebagian ulama mengatakan al-mar'atu al-mashhuratu bil jamal, wanita cantik tidak boleh ke masjid. Karena kalau dia ke masjid, lelaki pada pengen lihat dia. Si fulan terkenal cantik ke masjid, mereka pada pengen lihat, imamnya pun pengen lihat ya. Tapi kalau biasa saja, bolehlah ke masjid. Tetapi tetap menjaga adab. Yang terbaik di rumahnya. Sampai lama berfatwa, kalau seorang lelaki ingin mendapat 27 derajat, harus sholat ke masjid. Wanita di rumahnya sudah dapat 27 derajat. Kenapa? Karena sholatnya yang dia nggak usah capek-capek ke masjid, dia sudah dapat 27 derajat. Laki-laki harus ke masjid kalau mau dapat 27 derajat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya umroh? Apakah saya sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Ya, terserah anti ya. Tetapi secara umum kalau anti sholat di hotel dan anti bisa khusyuk, itu lebih tidak dilihat oleh para lelaki. Nabi waktu mengucapkan hadis tersebut berlaku kepada Masjid Nabawi, kepada Masjid Nabawi, dan Nabi mengucapkannya tatkala Nabi di Madinah. Nabi mengucapkannya tatkala Nabi di Madinah. Tapi kalau seorang wanita ya pingin ke masjid, apalagi di Masjid Nabawi terpisah laki-laki perempuan, insya Allah enggak mengapa. Dia lebih khusyuk, menunggu maghrib sampai isya baca Al-Quran, maka insya Allah tidak mengapa. Yang penting dia jaga dirinya. Ustaz, apabila saudara masih berkecimpung dalam riba,
Apakah saudara yang lain juga kena dosanya? Apa ortu juga kena dosa? Tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kalau anak yang melakukan riba, tugas orang tuanya menasihati, berusaha menasihati dengan cara yang baik terus menerus. Kalau anak ngeyel tetap melakukan dosa, maka orang tuanya tidak menanggung dosanya. Lihatlah Nuh alaihissalam mendakwahi putranya 1 tahun. Namun Nabi Nuh sampai pada nyawa akan keluar dari anaknya. Tatkala akan tenggelam, Nabi Nuh masih berdoa, ya bunayya ma'ana, wahai putraku, naiklah bersamaku. Anaknya tetap ngeyel. Apakah Nabi Nuh berdosa? Jawabannya tidak. Dia bahkan berpahala sudah menasihati apa? Anaknya. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada saudara kita melakukan riba, tugas kita nasihati dengan cara yang lembut. Jangan kemudian kita terserah masuk neraka, bukan urusanku. Enggak, tetap kita sesekali dia lagi marah, tunda dulu. Nanti seminggu depan nasihati lagi dengan kata-kata yang lembut. Sampai semaksimal kita, siapa tahu suatu saat dia dapat hidayah. Bagaimana hukum memakai cincin untuk pria kalau tidak dari emas? Boleh pakai perak, ya. Sepakat boleh, adapun besi ada khilaf, perunggu ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kalau perak semua sepakat boleh. Di mana dia pakai? Ya, Rasulullah dalam riwayat pernah memakai tangan kiri, pernah memakai tangan kanan. Maka dia memakai cincin di jari kelingking atau di jari manis, ya. Ya, pakai jari kelingking atau di jari manis. Bagaimana cara mencintai seseorang karena Allah dan membenci karena Allah? Mencintai karena Allah maksudnya adalah kita mencintai seorang karena agamanya, bukan karena fisiknya, bukan karena kerabat, bukan karena hobi yang sama. Sebelum Nabi SAW dahulu jalin hubungan antara orang-orang di Jaziratul Arab. Orang-orang Arab dulu punya hubungan, relasi. Tetapi semua relasi bukan karena Allah. Ada yang mencintai orang lain karena sama-sama satu suku, satu kabilah. Ada yang satu mencintai yang lain gara-gara sama-sama pedagang, teman berdagang. Ada yang satu mencintai yang lain gara-gara sama-sama satu hobi misalnya. Ya, kita pun demikian, banyak relasi di antara kita. Saya kenal senang sama dia karena sama-sama hobi bola misalnya. Ya, saya kenal sama dia karena saya teman main catur dia misalnya. Ya, tetapi ini ada relasi yang lain, relasi karena Allah, yaitu kita mencintai orang lain karena agamanya, bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, tapi kita tahu dia orang soleh, akhlaknya baik, maka kita cintai dia. Itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa banyak orang yang mendekat kepada orang lain bukan karena agama, tapi karena dunia, Bagaimana tanggapan Ustadz soal akhwat bercadar yang suka selfie dengan dalih mensyiarkan agama? Akhwat tadi sudah kita jelaskan, yang terbaik di mana? Di rumah. Yang terbaik tidak dilihat oleh laki-laki. Kalau yang selfie, selfie-nya di rumah Ustadz. Selfie-nya di rumah yang tidak usah seperti itu. Kecuali akhwat tersebut selfie mungkin dalam grup tertutup di antara para akhwat saja, tidak ada laki-laki yang masuk dalam grup tersebut, dan mereka amanah tidak menyebarkan foto-foto tersebut. Tapi itu sulit zaman sekarang. Ya. Maka saya tidak anjurkan para akhwat untuk selfie-selfie kecuali dalam grup tertutup, misalnya ke grup keluarga, grup kawan-kawan tertentu saling mencintai, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau terbuka kemudian disebarkan di Facebook, saya kemarin saya lihat foto terakhir akhwat, ada yang tunjukkan sama saya, dua akhwat lagi adu ini apa? Manco. Apa enggak tahu, saya lupa apa dia bilang? Iya, panco. Dua akhwat sama-sama bercadar kemudian adu panco. Mungkin maksudnya jangan dekat lelaki kami, mungkin. Saya tidak tahu, tapi
Ngapain begitu? Akhwat itu bukan di supaya perhatian. Makanya pertama akhwat memakai atau ukhtun muslimah memakai jilbab yang berbeda warna baru sehingga semua orang lihat, itu tidak dianjurkan. Bukan untuk menarik perhatian. Laki jilbab fungsinya tutupi dia dengan laki. Maka jangan sebaliknya untuk di selfie-selfiekan, dipamerkan, kemudian dilihat oleh banyak orang. Jangan. Adapun kalau dalam grup khusus maka enggak ada masalah insyaallah taala sama wanita. Mereka juga kadang bercanda di antara mereka, tapi kalau kemudian disebut ya, dilihat oleh banyak orang, ya maka itu bukan fitrah wanita. Wallahu alam bisawab. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami mantan pegawai riba yang sudah resign agar senantiasa istiqomah, dan nasihat untuk saudara-saudara kami yang masih bekerja di lembaga ribawi. Kepada para ikhwan yang sudah meninggalkan riba, maka kita katakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, karena kita tahu riba adalah dosa besar. Riba dosa besar sebagaimana zina dosa besar ya. Maka jika anda sudah terlepas dari riba, dan ini saya rasa perjuangan, tapi anda harus yakin kepada Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, ingat syaratnya karena Allah. Anda meninggalkan perbuatan riba tersebut bukan karena gak enak sama kawan, bukan karena takut diomongin orang, ini kok gak ninggalin riba. Tidak, anda ninggalkan riba karena takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah awadahullahu khairan minhu, Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada itu. Adapun kepada saudara-saudaraku yang masih terjebak dalam riba, maka bertekadlah ya untuk meninggalkan riba. Sekarang juga kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dicabut nyawa kita, kita masih dalam kondisi bergelimang dengan maksiat. Bukan maksiat kecil, dosa besar. Ustaz, saya belum mampu. Kalau anda belum mampu, anda harus bikin target. Pokoknya saya dalam waktu 5 bulan, 6 bulan saya harus resign. Harus ada target, mau tidak mau. Kalau saya belum, harusnya sekarang juga. Tapi kalau tidak mampu apalagi, maka harus berusaha semaksimal mungkin bikin target. Saya harus tinggalkan riba. Ustaz, insya Allah kalau saya pensiun, saya akan tinggalkan riba. Ya pensiun. Itu namanya meninggalkan dengan memang sudah pensiun. Ya, kita enggak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dunia cuma sebentar, akhirat abadi. Jangan kita bawa bekal memikul dosa yang besar pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia, demikian juga kepada DKM dari masjid ini, terutama Ustaz Syamsul Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberkahi beliau dan juga memberkahi para panitia dan para hadirin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.